Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam. Nggih, Pak Alha. Oke. Kabarnya baik nggih, Pak Imam nggih? Kok Alhamdulillah kayak masih sehat. sedikit pucet, apa bener nih? Mungkin karena lampu apa itu, Pak? Enggak ya, Pak Imam Salam ya. sehat. Mudah-mudahan selalu sehat nggih, selalu semangat ngajarnya. Enten napa niki Pak Imam? Begini Pak. Saya ingin ngomong dengan Pak Alha tentang rekan sejawat Pak Alha. Jadi gini Pak, rekan sejawat itu saya rasa itu kedisiplinan kedatangan itu ada, ya tidak semuanya, tapi ada yang eh, datangnya itu tidak sesuai dengan waktu gitu. Jadi saya khawatir juga nanti kalau apa ya, eh, kalau itu imbasnya itu ke teman yang lain, istilahnya orang Jawa itu nular gitu ya Pak. Takutnya seperti itu. Nggih. Saya ingin Iya. Tapi Pak Imam nggak datang terlambat ya, Pak Imam ya? Insya Allah saya Nggih usahakan. ya, Kalau insya ada Allah. terlambat ya mungkin karena kita ada kesibukan, Oh mungkin iya. ya wajar lah, Iya, iya. ada Sekali acara dua kali ya wajar nggih Pak Imam nggih. Iya. ini. Kalau masuk sekolah jam berapa Pak Imam? Jadwalnya harusnya. Eh, Kalau masuk itu aturannya jam 7 itu sudah perintah. Tapi kan kalau saya biasanya ya sebelum jam 7 sebelum jam 7 sudah makan. Iya. Jumlah gurunya ada berapa Pak? Teng panjenengan. Jumlah guru itu ada 5 Pak. Jumlah guru Nggih. ada 5, kepala sekolah satu, penjaga satu. Jumlahnya itu ada 7 satu sekolahan. Oh, dan itu absen pagi semua Pak Imam. Iya, ada absen pagi, juga ada absen siang lah, pulang. Nggih. Oh, seperti itu. Nggih, nggih. Berarti semuanya wajib absen nggih dari 5 orang itu. Oh iya, iya, Nggih. absen. Benar Pak, absen dia harus absen kan, absen pagi juga. Dan kalau seharusnya kalau ndak absen itu berarti ada kendala kan berarti kan. Nah itu kebanyakan itu dari rekan-rekan itu kendalanya nopo Pak Imam? Kok bisa? Eh, ya memang tidak sama sih, kendalanya tidak sama, Mm-mm. tapi eh, yang kalau tidak masuk itu karena sesuatu, mungkin pagi ada acara mendadak atau apa kan, itu kan kalau di sekolah saya kan nggak masalah, itu kan bisa. Tapi kan ada, maksudnya ada yang satu dua orang itu masuknya itu sering 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 datangnya itu terlambat. Jadi saya inginnya ya, ya kita satu sekolahan ya, ya kompak lah, Ya ya. Nah, kompak ya. berarti itu tadi keinginan Pak Imam itu tadi ya? Napa Pak Imam tadi keinginan kompak gitu ya? Iya, ininya Mm-mm. kompak. Sing Iya. datang datang pagi semua. Mm-mm. Nah, karena takutnya nanti yang datang pagi malah ikut-ikutan, itu ada yang datang siang nggak apa-apa, nanti anut yang itu malah jadi bagaimana nanti kondisi sekolahnya. Oh iya. Eh, Mungkin ini kali ya terlambat karena kesiangan gitu bisa jadi mungkin ya. Ya memang beragam Pak, Nggih. ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya Mm-mm. jauh, jauh lah. Tapi ada juga yang jaraknya dekat, tapi ya maksudnya bisa dijangkau, jam 7 bisa dijangkau, tapi itu datangnya itu tidak tepat waktu gitu, Iya. kan sering gitu. Berarti kira-kira dari apa ya? Dari yang sudah Pak Imam sampaikan tadi tentang kedisiplinan itu, hal apa atau langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan nih Pak Imam? Nah itu yang saya masih masih apa ya, masih ingin Mm-mm. saya curhatkan di sini, atau itu bagaimana saya menyampaikan. Oh Mungkin gitu. kalau saya terus terang menyampaikan kan mungkin tidak pas ya, tapi saya mungkin bagaimana caranya agar teman-teman itu, oh ini harusnya datang
datangnya lebih pagi. Tapi saya menyampaikannya atau mungkin menyampaikan ke kepala sekolah atau teman itu bagaimana itu kan yang saya sampai sekarang saja mungkin caranya yang belum belum bisa lah. Iya. Bisa. Ada teman guru yang dirasa ini Pak, dirasa paling dekat gitu sama Pak Imam atau semuanya? Saya rasa cuma 5 itu Oh dekat iya. semua Pak. Lah itu dia Pak. Tapi Itu tapi dia kalau Pak. saya mau ngomong seharusnya gini itu kan saya kan Iya. juga masih Biasanya kalau ini ya Pak, kalau apa itu jumlahnya sedikit gitu kan mengomunikasikannya kan lebih lebih mudah atau kekompakannya lebih lebih aktif gitu, lebih kompak. Nggih, daripada yang sekolah dengan jumlah guru yang banyak kan nggih, kita juga susah mengomunikasikannya gitu. tapi saya takutnya kan kalau ngomong itu ya saya takutnya itu kan Nggih, dia iya. tersinggung atau bagaimana kan saya tidak ingin nanti masalah ini malah merembet nanti ke masalah yang lain. Oh Jadi iya. saya inginnya ya Kalau yang pelan-pelan terfikirkan, pelan-pelan atau nggih, kalau yang terfikirkan dari Pak Imam itu seharusnya seperti apa langkah yang Pak Imam tempuh niku untuk mengomunikasinya? Harusnya seperti apa, Pak? ya ini seharusnya kan gini ya. Saya ya sudah sebenarnya sudah selama ini sudah memberi contoh lah teladan saya datang pagi itu kan memberi contoh tapi kelihatannya belum disadar mereka Oh iya. belum berjalan. Jadi kalau langkah ke depan ya kalau ngomong ke guru langsung teman saya nggak mungkin. Iya, nggih. Saya akan curhat lah, akan Nggih, ngomong iya, iya. mungkin ke kepala sekolah Iya. sama Nggih. apa semuanya saya akan bagaimana cara menyelesaikan Nggih. ini mungkin Saya tahu kok perasaannya Pak Imam. Mungkin karena kita orang Jawa kan mungkin jadi lebih ada rasa pekewuhnya ngeten nggih. Cuman ya saya rasa langkah Pak Imam itu sangat tepat sekali dengan berarti memberi contoh atau memberi teladan untuk berangkat pagi-pagi ngeten nggih Pak Imam nggih. ya. Nggih. Jadi kalau itu sudah tidak mau tidak dilaksanakan, saya langkahnya kan saya coba ngobrol atau ngomong dengan KS mungkin bagaimana lah cara menyelesaikan masalah ini karena apapun kedatangan itu penting menurut Iya, saya iya. itu menurut saya Nggih, nggih. itu penting jangan sampai di sekolah anak-anak sudah datang gurunya baru 1-2 itu kan Iya, iya. kelihatannya Iya. kasihan juga anak-anak apalagi Iya. yang kelas 1-2 kan Nggih, iya, betul, betul. Berarti yang terfikirkan di Pak Imam itu langkahnya mungkin solusinya itu nggih Pak Imam nggih. Harus selalu memberi contoh nggih. ya Nggih. Semoga istiqomah selalu nggih Pak Imam nggih untuk tetap Oke, memberi oke, contoh iya, baik nggih sebagai guru yang bisa teladan. Mudah-mudahan nanti kan kalau kita istiqomah lah dalam disiplin di waktu, insya Allah nanti selain bermanfaat untuk orang lain yang melihat kita kan, untuk kita sendiri juga kita bisa memanajemen waktu gitu. Mungkin seperti itu nggih Pak Imam nggih. Berarti ada komitmen Mbak dari Pak Imam untuk tetap berangkat pagi atau selalu disiplin gitu. Kalau saya insya Allah lah saya insya Allah komitmen karena tujuan berangkat pagi saya kan bukan semata-mata karena absen lah. Oh iya, Karena iya. absen itu bukan tapi lebih ke murid-muridnya. Iya. Betul. Lebih murid-muridnya bukan karena kalau printer absen kan sebenarnya itu hanya teknik dari absen tapi Nggih. yang lebih penting kan kita bagaimana pagi itu kita nyambut lah bersama murid itu datangnya pagi. Jadi walaupun itu kan biasanya kalau tidak ada muridnya saya takutnya kan anak-anak itu bermain itu yang berbahaya yang membahayakan semuanya. Jadi berangkat pagi insya Allah saya Nggih. komitmen demi anak. Iya. Berarti selain memberi contoh atau teladan ke guru juga, ke murid juga yang utama nggih Pak Iman ya. Pak Imam Ya, karena kalau datang pagi kan dilihat murid-murid ya. Oh, itu Pak guru sudah berangkat ngeten nggih. Nggih.
Terus kalau dari sisi ini berarti kira-kira siapa yang dapat membantu nih Pak dalam mengatasi masalah tersebut? Ada ndak Ya orang yang ini dapat mungkin membantu? kepala sekolah mungkin. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah ya yang di atas saya mungkin kan dia Nggih, bisa iya. membantu saya Iya. bagaimana biar jalannya lebih bagus lah. Oh, nggih. Bagus niku Pak Imam dikomunikasikan kali kepala sekolah. Nggih. Oke, Pak Imam. Mungkin seperti itu nggih Pak Imam nggih. Oh iya, iya, Kiranya nggih. iya. Satu lagi Pak Imam, kira-kira perasaan Pak Imam setelah melakukan niki pados pundi? Oh Perasaan yang ya, dirasakan Pak Imam? karena sudah istilahnya berbicara dengan Pak Alha, Nggih. sebenarnya kan ada alternatif itu seperti saya harus ke KS dan KS ya sedikit sebenarnya ada gambaran lah, gambaran bagaimana ke depan yang harus saya lakukan agar kedisiplinan di sekolahan saya itu ya berjalan lebih baik lagi. Nggih. Oh iya. Bagus Pak Imam. Semoga tetap selalu istiqomah pokoknya dan selalu memberikan Amin. memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik, jangan menyerah. Nggih. Ya, Karena ya. kedisiplinan dimulai dari diri kita ya, Pak Imam ya. Oke. Nggih, nanti bisa ke orang lain, yang terutama untuk peserta didik kita. Nggih. Gitu Oke. ya Pak Imam nggih. Oke. Nggih. Selamat sore Pak Alha. Selamat Alhamdulillah sore ya Pak Pak Alha. Imam. Ya, hari ini kita bisa ketemu lah, bisa ngobrol sama Pak Alha. Ya, kita punya waktu sekitar 15 menit Pak Alha, maksimal lah. Nah, apa sih Pak Alha yang ingin kita omongin Pak Alha? Ini Pak Imam, sebenarnya saya ada permasalahan ini Pak Imam mau menyampaikan. Pak Ya, Imam ada waktu ya Pak Imam ya? siap, siap. Oh iya. Jadi gini Pak Imam, jadi beberapa siswa kami itu di kelas itu semangat belajarnya kok tak lihat-lihat kayaknya kurang ya Pak Imam ya. Kurang ya semangat belajarnya, kurang itu berarti semua murid apa gimana Pak Alha? Apakah hanya Iya Pak, kurang? iya rata-rata atau sebagian besar lah, sebagian besar mereka itu motivasi belajarnya masih rendah Pak, jadi kurang semangat ngeten. Gitu ya, semua ya, Iya, rata-rata lah Pak. iya. Ya, Nah, ini Pak, ada anak yang aktif, tapi hitungan 1 sampai 2. Kalau saya sebagai guru kan maunya kan seluruh kelas aktif gitu, Pak. oh, nah gini Pak, saya, Pak Alha pingin apa yang kita dapatkan? Pak Alha pingin apa yang kita dapatkan dari kita ngobrol ini nanti tentang anak-anak itu? Ya, sebenarnya kita cari solusi sih, Pak. Maksudnya kan kenapa ya kelas saya kok nggak aktif gitu, nggak kayak kelasnya Pak Imam gitu. Ingin solusi gitu. Iya. Bagaimana agar anak-anak itu aktif lah. Mm-mm. Jadi ada beberapa yang aktif ya Pak Ala ya, ada beberapa aktif, ada yang tidak. Mungkin jumlah siswanya berapa Pak Ala? Kalau di kelas saya ada 20-an, Pak. Kelas Nah, 7. kalau menurut Pak Alha ya, pengamatan Pak Alha selama ini gitu, perbandingan atau persentase yang aktif dan tidak itu berapa Pak Alha? Kalau menurut Pak Alha? Ya mungkin dari 20 siswa yang aktif hanya 3 atau 5 orang gitu kan, 3 sampai 5 orang. Berarti sisanya nggak aktif. Berarti mungkin 5 banding 15. Jadinya 1 banding 4 ya, Pak ya. 1 banding 4. Mm-mm. Jadi persentasenya segitu ya. Iya. Eh, menurut Pak Alha ini, menurut Pak Alha,
eh, ada nggak penyebabnya itu anak-anak nggak aktif seperti tadi itu nggak aktifnya itu menurut Pak Arha, pengamatan Pak Arha yang Nah itu, merumuskan itu kelihatannya apa Pak nah yang itu menyebabkan? bingung juga saya Pak. Apa mungkin kasih model pembelajaran yang menarik kali ya Pak ya? Bingung juga saya Pembelajaran yang Pak. menarik. Berarti mungkin eh, anak-anak akan tertarik gitu ya, Iya, akan aktif kalau pembelajarannya itu tertarik. Menurut Pak Laha, anak-anak itu senangnya yang bagaimana Pak? Menurut Pak Laha, anak-anak itu kalau di kelas itu mungkin kan Pak Laha sekarang bisa mengamati kemarin. Anak-anak itu senangnya yang bagaimana? ya mungkin mereka nggak pingin kalau pelajaran itu terlalu sepaneng gitu bahasanya lah. Nggih. Eh, ada sela-selanya untuk ice breaking misalnya gitu. Jadi pelajarannya santai gitu, nggak tegang, nggak menegangkan. Mungkin seperti itu. Cuman saya bingung ini Pak, eh, kenapa mereka tuh masih ini semangat belajarnya tuh masih rendah. Berarti berarti tegang ya, mungkin suasananya kelas tegang gitu ya. Iya mungkin ya. Tegang tadi Atau saya anak ngajarnya terlalu membuat tegang. oh, pelajaran. Jadi Iya, para menilai diri sendiri tegang, jadi betul. kelihatannya berarti anak-anak ya gimana ya, mungkin mungkin agak agak kaku gitu ya Pak Alda ya, agak kaku mungkin. Nah, mungkin Pak Alda itu pinginnya kan kelasnya ya bagaimana Pak Alda? Ya kelasnya hidup Pak. Maksudnya aktif gitu. Kalau eh, saat pembelajaran berdiskusi ya semuanya terlibat aktif. Jadi bukan hanya satu atau dua orang anak saja, tapi semuanya saling berpendapat seperti itu. Berarti anak-anak biar aktif, Mm-mm. tidak tegang. Ya Iya. aktif dan tidak tegang. Biar tidak tegang, suasananya bagaimana menurut Pak Alda yang harus dirancang itu Pak Alda? Ya Biar tidak mungkin tegang. harus dibuat nyaman, Pak. Mungkin harus dibuat nyaman. Atau mungkin perlu ini ya, kesepakatan ya, Pak ya. Kesepakatan boleh Oke. anak dibuat Iya. nyaman, kesepakatan. Atau Kesepakatannya gimana gimana Pak Alda? ya kesepakatan ya mungkin kami perlu membuat kesepakatan kelas. Maksudnya biar apa ya? Biar semuanya tuh terlibat aktif gitu. Atau mungkin cara mengajar saya yang perlu diperbaiki atau model dan metode yang digunakan. Berarti kesepakatan dan model pembelajaran Iya. mungkin ya yang perlu di, dirubah itu biar anak itu. Iya. Bentuk kesepakatan yang itu yang bagaimana Pak Alda biar anak itu menjadi aktif. Kalau sejauh ini sih cuman baru kebersihan aja sih Pak. Belum, maksudnya belum sampai ke pembelajaran yang seperti apa. Maksudnya baru sampai ke sebatas menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Dan itu belum ada yang lain. Oh, kalau berarti kalau model pembelajaran Pak Alda, Pak Alda Mm-mm. tadi juga model pembelajaran perlu dirubah katanya. Iya. Perubahannya seperti apa biar anak-anak itu senang, Nah itu tidak Pak, tegang Pak? bingung juga itu modelnya kan. Apakah masih harus tetap konvensional, cuman jadi gurunya yang berpusat ke guru kan bingung juga nih gue. Mungkin saya harus ini kali Pak, harus ada model-model pembelajaran yang lebih inovatif kali ya. Yang inovatif. Seperti apa contohnya Pak? Yang inovatif biar anak itu aktif Pak. Yaitu sih Pak bisa pakai PowerPoint atau mungkin Hmm, menampilkan eh, di PowerPoint itu menampilkan game-game kali Pak yang berhubungan sama mata pelajaran saya. hmm, game ya, challenge Mm-mm. nanti ya. Iya, Berarti perlu adanya PowerPoint, berarti media-media gitu, iya, media-media alat betul. peraga yang menarik gitu ya Pak Ala ya, yang menarik gitu. Eh, menarik. Selain itu ada lagi Pak Ala, selain PowerPoint, game, ada lagi.
Kebetulan kan ini Pak, kebetulan di sekolah kami itu ada bantuan Chromebook Pak. Nah, Hmm, itu bisa ya. digunakan untuk pembelajaran. Mungkin kami bisa memanfaatkan itu biar anak-anak lebih antusias kali ya Pak. Hmm, berarti gamenya pakai Iya, Chromebook gitu Pak ya? Ah, ya. bisa Itu kan asik Pak ya? sekali Pak, Bisa ya asik Pak? sekali. Karena jarang sekolah yang punya Chromebook seperti itu ya. Oh Kita iya. manfaatkan, berarti dimanfaatkan. Eh, Bisa itu Pak Alha. oh Nanti iya. kapan Pak Alha mau mencoba dengan itu PowerPoint nanti game permainan atau apa di Chromebook itu rencana Pak Alha kapan? Rencananya semester depan, Pak. Karena kan kebetulan ini udah mulai tes semester ya, Pak. Nah, semester depan itu di semester awal mungkin saya mau mencobanya ini, Pak. Oh, di semester awal. Iya. Semester awal ya. Ya, ya. Coba kita Alha nggih. Nggih. Kalau Insya nun, Allah, Pak. Semoga semoga bisa nggih, Pak. setelah kita bicara Pak Alha, tadi Pak Alha sudah merencanakan mau menggunakan PowerPoint permainan. Apa yang didapat, apa yang dirasakan Pak Alha sekarang? Setelah kita bicara, setelah kita ngobrol, tadi Pak Alha punya rencana seperti itu. Apa yang dirasakan Pak Alha sekarang? Kalau saya sih ngobrol sama Pak Imam kayak dapet alternatif solusi gitu, Pak. Nah, alternatif gimana sih caranya biar pembelajaran saya nggak konvensional gitu ya. Dan nggak buat murid Oke, tegang tentunya. Gitu. oke Pak Alha ya. Nggih. Terima kasih Pak Alha ya. Nanti berarti semester depan kalau Pak Alha sudah mencoba, sudah melakukan, nanti kita bisa ngobrol lagi apakah anak-anak itu sudah aktif, sudah lebih baik dari sekarang atau belum. Itu Pak Alha ya. Nggih. Makasih ya Pak Imam ya waktunya ya nggih.